Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini masih nyambung sama kita omong-omong soal bangsa, soal negara, soal masyarakat. Ada contoh menarik. Ungkapan yang sering dipakai di khutbah Jumat, di para dai-dai dalam banyak kesempatan itu ungkapan doa tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri atau baldah itu bisa desa, bisa negeri, bisa wilayah thayyibah yang baik dan dimaafkan oleh Allah. Rabbun ghafur. Kenapa dimaafkan Allah? Karena memang tidak sempurna. Ayat itu berkaitan dengan kerajaan Bilqis. Kerajaannya Bilqis disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa Bilqis? Siapa masyarakatnya? Siapa pemimpin-pemimpinnya waktu itu? Para penyembah matahari. Istilah kita, orang-orang kafir. Menyembah matahari. Tapi negerinya disebut baldatun thayyibatun. Karena mereka masih menyembah matahari, disebut warabbun ghafur. Dan salah satu bentuk ghafurnya Allah, perintahkan Nabi Sulaiman datang untuk merubah itu. Apa yang kita tangkap di sini? Nabi Sulaiman datang untuk merubah hanya satu sisi saja. Ada salah menyembah matahari. Karena matahari bukan Tuhan. Titik itu saja yang dirubah Nabi Sulaiman. Lainnya, semua sistem sudah bagus. Masyarakatnya terjamin. Kalau bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawi. Adil, makmur. Dipimpin orang penyembah matahari. Artinya, pemimpin yang baik itu pertama kali orientasinya untuk keadilan, kemakmuran rakyatnya. Yang bisa menciptakan baldatun thayyibatun. Kalau kita orang beriman, harusnya lebih dari itu. Kalau orang penyembah matahari seperti Bilqis saja mampu merealisasikan itu karena nurani kemanusiaannya, tidak rela dia rakyatnya menderita. Atau kalau di Jawa ada legenda tentang Ratu Sima. Salah satu peraturan di dalam negeri yang dipimpin oleh Ratu Sima, orang yang mencuri dipotong kakinya. Bahkan orang yang melompati barang orang lain yang ketinggalan di jalan, bukan hanya mencuri, ketinggalan di jalan, tidak boleh diapa-apakan oleh siapapun. Tidak boleh disentuh oleh siapapun. Konon anaknya sendiri pernah melompati, bukan mengambil barang yang ada di tengah jalan, dipotong kakinya. Salah satu legendanya begitu. Pemerintahan waktu itu, seorang perempuan, kita punya tradisi kuat waktu itu. Korupsi saja di waktu itu dipotong kakinya. Zaman Ratu Sima. Sekarang kita melihat bagaimana orang dengan enak saja mengambil barang orang lain, dibiasakan, dan kalau menemukan barang di jalan seolah-olah itu rezeki nomplok. Padahal ada orang yang kehilangan, ada orang yang hatinya tetap, kalau kehilangan tetap di hatinya ada perasaan sakit. Itu hilang bangsa kita. Jadi kalau kita mau baldatun thayyibatun, kembali ke situ. Kalau jadi pemimpin, jangan mencari kekayaan untuk diri sendiri. Biarlah rakyat itu menerima keadilan. Kita negeri yang kaya raya, tapi tidak terkelola dengan baik. Meskipun setiap hari kita sholat, setiap tahun kita haji, tapi kalau outputnya habis negara kita, ekonominya korupsi terus-menerus, tanpa rasa bersalah, sampai triliunan, maka nggak akan ada Robun Gofur. Nggak akan sampai Robun Gofur. Kuncinya adalah
Orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat dengan kebijaksanaan yang tepat. Orang-orang yang punya keahlian, kapabilitas untuk mengelola satu urusan dengan baik. Apakah itu bisa kita rasakan? Bisa, kalau kita mulai bersama-sama sebagai bangsa merubah itu secara bersama-sama. Politik uang akan hilang kalau rakyat dibuat sejahtera. Dan Indonesia cukup punya banyak kekayaan untuk membuat rakyat sejahtera. Sehingga mereka tidak lagi memilih berdasarkan uang yang mereka terima. Mencerdaskan bangsa itu amanat undang-undang. Kalau orang cerdas, orang tidak mungkin gampang dibodohi dengan kebijaksanaan yang membuat mereka terserimpung. Jadi semakin hidupnya menderita. Jadi doa yang kita ucapkan kalau di Jumatan baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tidak akan terrealisasi kalau kita tidak punya pemimpin yang mampu merealisasikannya dengan baik. Dan pemimpin yang baik tidak akan datang kecuali kita memilihnya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.